Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021, diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 18. Demikian dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, hikmat adalah pohon kehidupan. Firman Tuhan hari ini memberitahu kita tentang fakta, serta bagaimana hikmat akan membantu kita menjadi bahagia jika kita berpegang teguh padanya dan tidak membiarkan dunia atau keinginan daging kita melepaskan pegangan kita pada hikmat. Alkitab menggunakan pohon kehidupan mulai dari kitab Kejadian dan ditutup dalam kitab Wahyu. Ada pohon kehidupan di Taman Firdaus yang ditolak oleh orang tua pertama pemberontak kita dan dijaga kerup dan pedang yang menyala. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 24. Dan ada pohon kehidupan di sorga yang menghasilkan buah yang unik setiap bulannya dan yang telah meninggalkan penyembuhan bangsa-bangsa. Tertulis dalam kitab Wahyu 2 ayat 7 dan pasal 22 ayat 2 dan 14. Oleh karena itu, metafora pohon kehidupan memang sangat kuat. Hikmat adalah pohon kehidupan bagi mereka yang berpegang teguh padanya. Kata memegang berasal dari kata Ibrani hazak, yang berarti kuat, menguatkan, berani, atau menguasai. Ketika kita memegang hikmat, kita mengikatnya dengan kekuatan dan keberanian. Kita berpegang teguh pada hikmat untuk kita gunakan mengalahkan pemikiran lain yang mungkin masuk ke dalam pemikiran kita yang bertentangan dengan jalan Tuhan. Hikmat memberikan kepada kita buah manis dari kehidupan itu sendiri ketika kita berpegang teguh padanya. Tapi ketika kita melepaskan hikmat dan lebih memilih hikmat dunia akan menghasilkan buah kematian bagi kita. Itulah sebabnya tidak cukup hanya mendengar hikmat, tetapi kita harus belajar untuk mendengarnya dan memegangnya dengan teguh, dengan segenap kekuatan dan segenap keinginan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ada janji jika kita berpegang pada hikmat dan itu memotivasi kita untuk memegang hikmat dengan teguh. Jika kita berpegang pada hikmat, kita dijanjikan bahwa kita akan bahagia. Kata bahagia diterjemahkan dari kata Ibrani, asar, yang artinya lurus ke depan, maju ke depan, diberkati, atau dibahagiakan. Mengikuti hikmat berarti mengikuti jalan lurus dalam pemahaman yang pada gilirannya akan memberi kita satu hati dan juga akan membantu kita maju di jalan Tuhan. Jika kita membandingkan ini dengan ucapan bahagia dalam Matius 5, kita akan melihat bahwa jalan hikmat Tuhan selalu menjanjikan bagi kita keadaan diberkati. Dalam Matius, kata untuk diberkati tidak hanya berarti keadaan emosional yang bahagia, tetapi juga berarti diberkati Tuhan karena Tuhan tersenyum kepada kita. Hikmat akan membawa kita kepada berkat. Itulah sebabnya kita perlu berpegang teguh pada hikmat. Hikmat adalah jalan menuju kehidupan yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan karenanya adalah cara terbaik untuk hidup. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah dalam hidup sehari-hari
saya berpegang pada hikmat Allah atau hikmat duniawi? Bagaimana saya memegang dengan teguh hikmat Allah dalam kehidupan keseharian? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberi hikmat yang adalah Kristus yang menjadi pohon kehidupan bagi kami. Tolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, agar kami berbahagia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.